Jadi di beberapa hari terakhir ini gue sedang membaca buku berbahasa Prancis berjudul L'Étoile du Nord yang ditulis oleh Georges Simenon. Jadi L'Étoile du Nord ini sebenarnya adalah cerita pendek, dan buku ini yang tidak terlalu tebal ini merupakan kumpulan cerpen-cerpen yang ditulis oleh Georges Simenon yang punya tokoh utama Inspektur Maigret. Jadi ini cerita pendek tapi tokoh utamanya Maigret. Nah, seperti judulnya, gue pengen ngomongin gimana cara gue membaca buku bahasa Perancis ini. Atau mungkin bisa diaplikasikan ke bahasa asing lainnya, termasuk mungkin bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Asia lainnya, Korea, Jepang, Cina, bahasa Eropa lainnya, mungkin Spanyol, Portugis, dan lain sebagainya. Jadi, menurut gue ini bukunya cukup susah ya untuk dibaca meskipun tipis. Kenapa? Karena satu, ini buku tuh abad 20. Jadi tahun 1900-an, tuh gue lupa, 1900-an yang awal gitu deh kalau gak salah. Nah ya kan, 1944. Indonesia belum merdeka. Jadi penggunaan bahasanya ini mungkin ada beberapa bahasanya tuh udah arkaik, udah kuno, udah hampir tidak pernah digunakan oleh orang Prancisnya sendiri di zaman sekarang. Jadi lumayan sulit. Kedua, ini pakai tenses yang gue kurang paham. Passé simple namanya, atau kalau di bahasa Inggris kayak simple past-nya itu ribet. Simple ya, namanya simple tapi ribet. Dan cara gue untuk bisa membaca ini adalah gue harus pasrah kalau misalkan gue nggak ngerti. Jadi jujur gue banyak nggak ngertinya pas baca buku ini. Tapi sambil gue baca, gue sambil ngeliat, oh ada vocab ini. Dan kalau misalkan gue lagi rajin ya, gue cek aja di kamus, oh ini artinya ini. Tapi sebenarnya intinya adalah gue baca aja ini buku. Soal gue ngerti atau enggak itu urusan nanti. Yang penting gue kelarin ini buku, gue berusaha sebisa mungkin untuk bisa memahaminya. Dan ini juga berlaku seringkali untuk buku dalam bahasa Inggris. Nah gue harus akui untuk bahasa Inggris gue bisa lebih paham lah daripada bahasa Prancis. Jadi gue lebih terpapar sama bahasa Inggris tuh lebih dahulu dan lebih sering daripada bahasa Prancis. Makanya kalau gue bisa bilang gue masih lebih nyaman untuk membaca atau bercakap dengan bahasa Inggris. Dan untuk baca bukunya, tapi nggak jarang gue menemukan kesulitan juga, karena nggak sedikit buku-buku bahasa Inggris ya, banyak buku lainnya juga termasuk dalam bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa-bahasa yang flowery, bahasa-bahasa yang sebenarnya itu deskripsi tambahan tapi untuk mempercantik prosa aja. Nah kadang dekorasinya itu yang ingin mempercantik prosa itu sulit untuk gue pahami. Nggak jarang tuh gue cek kamus, tapi di sisi satu ya gue lanjut baca aja, karena yang terpenting buat gue ya, yang penting gue punya kemauan untuk bisa berusaha untuk memahami sebenarnya ini buku atau cerita pendeknya tuh ngomongin tentang apa sih. Jadi nggak otomatis langsung buka kamus, karena kalau misalkan apa-apa buka kamus, ini soalnya ada nih kayak satu paragraf gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi kalau misalkan gue buka kamus mulu, yang ada waktu gue tuh habis untuk buka kamus dan gue lama-lama nggak paham ini sebenarnya ceritanya tentang apa. Tapi ya balik lagi, setiap orang tuh punya metode yang berbeda-beda. Cuma menurut gue yang penting coba baca dulu, terabas. Kalau misalkan emang mau nyatet kata-kata ya silakan catat dulu. Tapi jangan langsung buka kamus, pokoknya kelarin dulu satu, baru deh abis itu cek arti kata-kata yang kita udah catat dari cerita di sini. Terus kita berusaha pahami, oh artinya ini. Karena kita nggak bakal langsung inget juga. Kayak bahasa Indonesia tuh juga, apalagi sastra lama tuh juga nggak sedikit menggunakan beberapa kata-kata yang cukup sulit untuk dipahami, apalagi kalau misalkan buku sastranya klasik ya, jadi nggak sedikit beberapa bahasa arkaik juga. Tapi ya biar kita
bisa memahami keseluruhan, menurut gue ya tetap paling tepat kita coba terabas aja dulu. Karena ini nggak cuma dalam bahasa asing loh, maksudnya dalam perkara bahasa asing. Sering kali misalkan kayak gue baca buku-bukunya Nassim Nicholas Taleb, itu tuh dia banyak menggunakan istilah matematika yang menurut gue cukup sulit untuk dipahami untuk bagi orang awam seperti gue. Tapi ya gue baca buku itu bukan untuk hiburan, gue ingin belajar. Jadi sering kali gue ya udah baca aja, gue catet mungkin kalau gue seniat itu, tapi biasanya gue nggak seniat itu, gue cuma baca aja. Dan ya udah gue nggak ngerti, ya udah nggak masalah, no pressure, nggak ada tekanan. Sama seperti gue belajar bahasa asing dari buku fiksi. Jadi bacalah guys, nggak usah banyak tekanan. Tapi ya tentu saja selain baca, teman-teman juga mungkin entah les atau mungkin catat vocabulary dari setiap artikel berita mungkin. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Atau mungkin main Duolingo untuk belajar bahasa asing, itu bisa banget juga. Tapi kalau misalkan baca buku, menurut gue yang terbaik ya baca aja dulu, terabas aja dulu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Sunda, bahasa Arab. Ya terabas aja dulu. Nanti kalau udah terbiasa baca buku sampai selesai, kan kita jadi punya sebuah kebiasaan yang baik ya untuk menyelesaikan sesuatu. Nanti lama-lama juga kita gue udah inget nih, ini kata ini sempat muncul di buku sebelumnya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung hal tersebut juga mendorong kita untuk punya kebiasaan yang baik, terutama dalam hal membaca buku. Jadi itu menurut gue metode yang paling cocok buat gue ketika gue membaca buku dalam bahasa asing, atau ketika gue membaca buku yang gue tidak terlalu paham. Jadi yang penting baca aja dulu, terabas dulu. Boleh catet, tapi fokusnya jangan ke catatannya. Menurut gue terabas aja dulu bukunya. Nanti sambil berjalannya waktu kita akan membaca buku-buku yang lain, nanti lama-lama kita akan paham sendiri. Itu aja menurut gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau nggak setuju atau punya pendapat lain, atau kalaupun setuju, langsung aja share di kolom komentar. Dan itu saja. Dadah!